Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuliana. Saya dari kelas I semester 3 Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pohon penurunan atau konteks free grammar. Yang pertama ada tata bahasa bebas konteks. Tata bahasa bebas konteks ini yaitu suatu cara yang menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam sebuah bahasa. Nah, pada tata bahasa bebas konteks, tidak terdapat pembatasan hasil produksinya. Pada aturan produksi alfa menuju beta, batasannya hanyalah pada ruas kiri yaitu alfa. Kemudian, sebuah simbol variabel, alfa ini merupakan sebuah simbol variabel. Contohnya, yang pertama ada B menghasilkan C kecil, C besar, D besar, E kecil, F besar, dan G kecil. D menghasilkan B besar, C kecil, D besar, dan E kecil. Nah, di sini bisa dilihat B dan D ini merupakan simbol variabel, sedangkan yang sebelah kanannya ini boleh berupa terminal, non-terminal, ataupun kombinasi. Nah, ini dia, di mana string dari terminal dan non-terminal itu dapat berisi boleh terminal saja, non-terminal, maupun kombinasi. Harus ada minimal sebuah non-terminal yang terletak di sebelah kiri. Bisa dilihat di sini harus ada non-terminal, sedangkan di sini boleh kombinasi ataupun terminal ataupun non-terminal saja. Lanjut, yang ini agar tidak terjadi kekacauan antara terminal dan non-terminal, maka selalu dipakai huruf kecil untuk terminal dan huruf kapital untuk non-terminal. Bila pada tata bahasa reguler, bagian yang belum terturunkan itu akan menjadi ujung. Namun pada tata bahasa bebas konteks ini bisa terdapat lebih banyak bagian yang belum terturunkan dan bisa terjadi di mana saja. Ketika penurunan itu sudah lengkap, semua bagian yang belum terturunkan telah diganti oleh string-string yang mungkin saja kosong dari himpunan simbol terminal. Nah, pada bahasa bebas konteks ini juga menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Selanjutnya, CFG mempunyai 4 tupel, yaitu G sama dengan V, kemudian sigma, R, dan S, di mana V adalah himpunan terbatas dari variabel atau non-terminal, sedangkan sigma yaitu himpunan terbatas dari terminal. Nah, sigma ini gabungan dari V akan menghasilkan himpunan kosong, di mana R yaitu himpunan terbatas dari rows atau production yang menggambarkan hubungan antara urutan terbatas variabel dan terminal, sedangkan S merupakan simbol atau variabel awal yang digunakan untuk mewakili seluruh kalimat atau program. Lanjut, parsing. Pohon atau tree ini yaitu suatu graf yang terhubung tidak sirkular yang memiliki satu simpul atau node yang disebut akar, dan dari situlah memiliki lintasan ke setiap simpul. Nah, ini bisa kita lihat nanti ke slide selanjutnya. Sedangkan pohon penurunan atau derivation tree or parse tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol terminal. Nah, simbol terminal ini adalah merupakan suatu ujung dari sebuah pohon. Nah, pada proses penurunannya terdapat dua cara, bisa penurunan terkiri atau leftmost derivation. Di sini nih simbol variabel terkiri itu yang akan diperluas atau yang diturunkan terlebih dahulu. Sedangkan penurunan terkanan atau right derivation itu tuh simbol variabel terkanan yang akan diperluas terlebih dahulu. Pada pohon simbol awal akan menjadi akar atau root. Berbeda dengan pohon yang ada di lingkungan pada umumnya yang akar tuh terdapat di bawah atau di akhir gitu. Setiap kali penurunan dipilih aturan produksi yang menuju ke solusi. Kemudian simbol-simbol variabel akan menjadi simpul-simpul yang memiliki anak. Sedangkan yang tidak memiliki anak akan menjadi simbol terminal. Nah, di sini terdapat contoh aturan produksi
S menuju A, A besar, B besar. Nah, di sini A besarnya menghasilkan A kecil A besar atau A kecil, sedangkan B besarnya menghasilkan B kecil B besar atau B kecil. Untai yang dicari yaitu AA, B kecil. Nah, langsung saja kita coba. Di sini S menuju AB berarti S merupakan akar. S menuju ke A besar B besar. A besar B besar. Nah, di sini kemudian A besar akan menghasilkan A kecil dan B. A besar ini akan menghasilkan A kecil dan A besar. Dan A besarnya ini akan kita turunkan lagi menghasilkan A kecil. Akan menghasilkan A kecil. Nah, B besarnya ini akan menghasilkan B kecil B besar, dan B besarnya itu akan diturunkan lagi menjadi B kecil B besar, dan B besarnya itu akan menghasilkan B kecil aja, sesuai dengan apa yang telah kita turunkan yang di atas tadi. Nah, ini akan sesuai dengan ini. A kecil A besar akan menghasilkan A kecil, dan B kecil B besar akan menghasilkan B kecil. Nah, seperti ini. Nah, ini pada contoh ini terdapat pada tata bahasa bebas konteks S kecil menghasilkan A kecil A besar S besar atau A kecil. Kemudian A besarnya menghasilkan S besar B kecil A besar atau B kecil A kecil. Untuk memperoleh untaian AA BB AA, ini nih simbol tanda panah ini dibaca menurunkan. Dengan menurunkan penurunan terkiri menghasilkan ini, dan penurunan terkanan bisa menghasilkan ini. Nah, bisa kita coba bagaimana cara mendapatkannya. Nah, tadi S besar menghasilkan A kecil A besar dan S besar. Bisa kita coba langsung. S besar menghasilkan A kecil, kemudian A besar S besar, A besar, kemudian S besar. Maaf ya teman-teman kalau seperti ini tulisannya, ya begitulah. Kemudian A besar menghasilkan S besar B kecil. Ini didapatkan dari soal yang udah kita tentukan tadi ya. Tuh. Maaf, ini yang penting bisa dibaca. Pandai-pandai aja bacanya teman-teman. Kemudian S besarnya ini akan menghasilkan A kecil. Seperti apa ini? A kecil, kemudian A besarnya ini akan menghasilkan B kecil dan A kecil. Nah, sedangkan S besarnya ini akan menghasilkan A kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan A kecilnya ini akan merupakan terminal. Nah, yang ini akan yang merupakan terminal tuh. Bisa dilihat seperti ini sesuai. S menghasilkan A kecil A besar S besar, A kecil A besar S besar, kemudian menghasilkan lagi A kecil S besar B kecil A besar,
A kecil, S besar, B kecil, A kecil, ini A kecil, S besar, B kecil, S besar, B kecil, kemudian A besar dan S besar, A besar dan S besar. Nah, seperti itu. Menghasilkan lagi A kecil, B kecil, A besar, S besar, A kecil, B besar, kemudian A besar, S besar, A besar, S besar. Nah, selanjutnya ambiguitas. Ambiguitas ini terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untaian. Contohnya yaitu S menghasilkan A besar menghasilkan B besar, dan A besar menghasilkan A kecil dan B besar menghasilkan A kecil. Untuk memperoleh untaian A itu bisa terdapat dua cara penurunan. Nah, bisa S besarnya ini menghasilkan A besar ataupun menghasilkan A kecil. Dan yang kedua, S ini bisa menghasilkan B besar ataupun menghasilkan A kecil. Nah, masuk ke contoh soal. S menghasilkan S besar, B kecil S besar atau S besar, C kecil S besar atau A. Untuk memperoleh untaian A, B, A, C, A kecil. Nah, ini bisa kita temukan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan cara S ini. Kita buat akarnya yaitu S, kemudian mempunyai cabang akan menurunkan S besar, kemudian menurunkan B kecil dan S besar, B kecil dan S besar. Nah, kemudian S-nya ini, S besar, menghasilkan atau menurunkan A kecil, B kecilnya ini nggak bisa diturunkan karena dia udah non terminal. Kemudian S besar ini akan menghasilkan S besar, C kecil dan S besar. Nah, ini akan menghasilkan S besar, kemudian C kecil, kemudian akan menghasilkan S besar. Nah, S besarnya ini menghasilkan A kecil, sama dengan yang tadi, S besar menghasilkan A kecil, kemudian S besarnya ini menghasilkan A kecil juga. Maka akan diperoleh untaian A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, A besar, A kecil. Nah, ini dia untaiannya, atau non terminal atau ujungnya. Nah, sedangkan yang cara kedua bisa kita peroleh dengan cara S besar. S besar akan menghasilkan S besar, C kecil dan S besar, sama S besar, S besar, C kecil dan S besar. Nah, S besar ini menghasilkan S besar, B kecil dan S besar, B kecil dan S besar. Nah, ini bisa kita lihat dari sini, S besar, B kecil dan S besar. Nah, S kecil sama dengan ini akan menurunkan A kecil, setiap S kecil akan menurunkan A kecil, S besar akan menurunkan A kecil maksudnya. Nah, dan yang ini S besar ini akan menghasilkan A kecil. Nah, untaian yang diperoleh sama, yaitu A kecil, B kecil, A kecil dan A kecil, C kecil. Nah, ini. Nah, dari sini kita mendapatkan dua cara yang berbeda tetapi hasil yang sama. Maka dapat disimpulkan, kita lihat untuk untaian yang sama,
dapat dibuat pohon penurunan yang berbeda. Maka dapat dikatakan tata bahasa bebas konteks ini menjadi ambigu. Jadi, untuk menunjukkan bahwa suatu tata bahasa bebas konteks ambigu bisa dilakukan dengan menemukan untaian yang memungkinkan pembentukan lebih dari satu pohon penurunan. Ambiguitas ini dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu, baik pada bahasa alami maupun pada bahasa pemrograman. Bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari satu dekomposisi atau penurunan, dan susunannya akan menentukan arti atau maka artinya itu akan menjadi ambigu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.